Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gibran Al-Bukhari di materi pertemuan keempat ini eh, atau tugas yang ketiga, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah styling, yang kedua adalah bagaimana membuat layout, dan yang ketiga adalah routing. Mungkin kalau styling kan ada dua nih ya teman-teman, dua cara, yaitu menggunakan bootstrap. Yang kedua bisa menggunakan Tailwind yang terbaru. Kalau bootstrap mungkin teman-teman eh, udah pernah dengar. Kalau saya sendiri mengenal bootstrap itu mulai semester kemarin, semester 3, diajari oleh kakak tingkat. Tapi kalau Tailwind saya baru mengenal pada semester ini, yaitu semester 4. Dan Tailwind sendiri adalah sebuah framework CSS utility first yang dirancang untuk memudahkan pengembangan tampilan web. Dengan Tailwind, Anda dapat mengembangkan tampilan web secara cepat dan mudah tanpa perlu menulis CSS dari awal. Itu ya teman-teman. Baiklah, yang pertama kita install terlebih dahulu Tailwind-nya. Menginstal Tailwind, kita buka dulu pada browser, yaitu gini teman-teman, di nah di atas styling React Vite with Tailwind, lalu Tailwind CSS ini. Lalu kita copy yang ini ya teman-teman. Setelah itu pada Visual Studio Code kita buka terminal. Lalu kita kopikan di sini. Namun berhubung saya sudah menginstalnya pada pertemuan keempat kemarin, di sini maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ini. Nah, kalau yang ini awalnya tampilannya bukan seperti ini teman-teman. Itu kita ambil dari sini. Kita kopikan semuanya. Lalu kita paste di sini ya teman-teman. Setelah itu kita kopikan lagi yang ini. Tailwind-nya. Lalu kita aplikasikan pada index.css. Gini ya teman-teman, kita sebenarnya yang ini dihapus juga nggak apa-apa, berhubung saya ingin daripada dihapus kan bisa dibuat belajar lagi. Lalu di sini saya matikan sementara, dan itu kita kopikan ya teman-teman di sini. Setelah itu kita buka extension. Lalu ini kita klikkan CSS class. Lalu kita download terlebih dahulu yang ini ya teman-teman. IntelliSense for CSS class name in HTML. Itu setelah mengikuti itu, lalu langkah yang pertama kita membuat nav
Lalu yang pertama kita buat di sini ya teman-teman. Di sini kita ini untuk contohnya ini. Untuk contohnya kita bisa mengambil dari Tailwind Framework ya teman-teman. Kalau kita cari yang Flowbyte, yang lain-lainnya juga bisa buat belajar. Untuk contoh yang pertama kita buat navbar terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita tuliskan saja navbar. Nah, kita pilih saja navbarnya, yang mau pilih yang mana terserah, bebas ya teman-teman. Kalau saya mau pilih yang ini misalnya, kita copy. Lalu di sini kita dalam komponen kita membuat navbar .jsx. Enter. Di sini kita isikan navbar. Ini ya teman-teman, lalu kita kopikan saja di sini. Kenapa? Kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita convert terlebih dahulu HTML to JSX. Nah, ini ya teman-teman, kita rapikan. Biar terlihat rapi aja gitu ya teman-teman. Lalu kita save. Lalu berikutnya kita membuat sidebar terlebih dahulu ya teman-teman. Sidebar di dalam komponen, kita lanjut ke sidebar terlebih dahulu. Lalu kita buka lagi, kita ketikkan lagi contoh, kita membuat sidebar. Dalam sidebar ini nanti kita akan menggunakan children ya teman-teman ya. Kita ambil saja yang ini dah misalnya ya, kita copy, lalu kita FFC. Jangan lupa kita convert lagi.
Di sini ya teman-teman, kita tidak menggunakan ini, kita hapuskan saja karena nanti kita akan mengisi kolomnya. Maaf, di sini butuh div. Gini teman-teman, apakah masih ada yang error? Tidak. Kita save terlebih dahulu. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, itu yang dihapus adalah komponen yang di sebelah sini ya teman-teman. Nah, nanti itu kita akan isi dengan contoh yang kita punya, yaitu nanti kita akan isi pada tulisan ini, header, lalu sama utama. Nanti ini file yang pada pertemuan pertama kalau nggak salah ya, ini akan kita gunakan lagi daripada tidak tergunakan. Setelah itu gini ya teman-teman, setelah kita convert, lalu kita akan menggunakan children di sini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan menggunakan children juga. Seperti ini ya teman-teman. Kita save. Setelah itu kita membuat layout ya teman-teman di sini. Kita membuat layout yang berisikan sidebar-nya tadi. Nah, di layout ini kita importkan terlebih dahulu, import sidebar-nya. Setelah itu kita membuat opsi gini ya teman-teman. Kita tuliskan layout. Di sini kita panggilkan, di sini kita isikan children-nya ya teman-teman, karena kita menggunakan children. Lalu gini, kita panggil sidebar-nya. Di dalam sidebar kita isikan children-nya. Nah, save. Begini ya teman-teman. Lalu untuk home, nah home itu kita bisa setting seperti ini ya teman-teman. Kita panggil header-nya. Header itu yang tadi ini. Lalu sidebar-nya, setelah itu yang utama di sini. Setelah itu layout-nya untuk pembungkusnya, lalu navbar ya teman-teman. Itu yang sudah kita buat tadi. Lalu cara melihatnya, lalu kita ke main JSX untuk melihat hasilnya. Di sini kita aktifkan lagi yang home karena filenya semua ada di home ya teman-teman. Mengapa sidebar-nya kok gak dipanggil di sini juga, karena sidebar-nya sudah ada di layout ya teman-teman. Di layout itu isinya sidebar, lalu nggak perlu lagi dipanggil di sini. Kita langsung saja ke home.
semuanya sudah di-save, mulai dari layout, navbar, sama sidebar, aman. Oke teman-teman, ini kita buka terminal, lalu npm run dev. Setelah itu kita masuk ke dalam sini ya teman-teman. Kita tunggu hasilnya, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini untuk navbarnya, lalu ini adalah sidebarnya yang tadi ya teman-teman. Sidebar, contoh sidebar. Nah, ini ya teman-teman. Itu, nah, mana itu? Oh, ini. Gini ya teman-teman. Bentar. Seharusnya di sini ada isinya, yaitu yang header tadi. Tapi mengapa kalau maka setelah kita jalankan ya teman-teman, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita tidak perlu menggunakan navbar, navbarnya kita hapus saja. Ini ya teman-teman hasilnya dari percobaan yang kita membuat layout tadi. Di sini kan ada lagi ya teman-teman. Kemarin itu di induk props. Nah, ini kita tambahkan saja layout di atas dan bawahnya, di bawah sebagai penutup ya teman-teman. Lalu kita panggil di main.csx-nya. Di sini, nah, kita panggil saja yang induk props. Ini ya teman-teman, lalu kita save, maka dia berubah. Nah, dia akan berubah seperti ini ya teman-teman. Ini yang mana? Nah, ini. Di sini materi yang terakhir yaitu tentang routing. Routing itu adalah sebuah library yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web menggunakan React.js. Ini memungkinkan penggunaan fitur-fitur routing di dalam aplikasi React yang memungkinkan navigasi antara komponen-komponen yang berbeda berdasarkan URL atau tautan yang diklik. Jadi kita buat root untuk mengelingkan, kan ini home sama induk kita sendiri-sendiri kan ya teman-teman. Maksudnya itu kita ingin melihat home, kita matikan dulu induknya, lalu kita
eh, hidupkan lagi home-nya, maka di sini akan berubah gitu ya teman-teman. Nah, itu bagaimana caranya jika nanti kita eh, di sini kita atur saja di sini home, lalu di sini untuk yang induk props-nya gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu mengganti itu, langsung kita klik di sini sama di sini. Kita menggunakan routing. Nanti kita menggunakan link di situ ya teman-teman. Caranya adalah yang pertama untuk routing. Caranya adalah yang pertama untuk routing itu ketikkan saja di terminal. Ini di Ctrl C terlebih dahulu nggak apa-apa. Lalu ketik gini ya teman-teman, npm install React router, lalu DOM. Gini ya teman-teman. Di terminal kita install React router DOM-nya. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita di sini yang ini kita matikan terlebih dahulu. Gini ya teman-teman. Lalu di sini kita ya teman-teman, kita tambahkan saja seperti ini. Browser router gitu ya teman-teman. Nah, nanti di dalamnya itu kita gunakan lagi yang app. Nah, itu ya teman-teman. Kita gunakan app JSX-nya. Nah, di sini ya teman-teman. Oh, ini app JSX yang dulunya itu pernah dibuat yang awal-awal, lalu kita isikan seperti ini ya teman-teman. Di sini terlebih dahulu kita langsung impor, jangan lupa impor browser router. Di sini otomatis ketika kita mengisikan browser router seperti ini ya teman-teman. Lalu pada app.jsx, nah di sini kita impor routers from React router DOM yang kita install tadi. Lalu kita import home, lalu kita import juga indux props-nya. Jadi keduanya tanpa dipanggil satu-satu lagi seperti tadi, kita panggil jadi satu di sini, yaitu menggunakan function app return root path. Yang pertama itu adalah elemen home, yang kedua adalah indux prop gitu ya teman-teman. Di sini kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita ke sidebar-nya. Di sidebar ini kita import use state from React. Lalu kita import lagi linknya. Di sini kita menggunakan link ya teman-teman untuk menggabungkan pengelingannya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita di sini, nah
penggunaan linknya kita di sini gini ya teman-teman. Untuk yang di sini kita menggunakan dashboard sama kanbannya ya teman-teman untuk melakukan pengelingannya, yaitu pada ini A-nya ini kita gantikan dengan link yang sudah kita importkan tadi. Lalu di sini kita ketikkan to. Yang pertama gini ya teman-teman. Setelah itu yang kanbannya kita buat sama to. Lalu slash di sini berbedanya kita menggunakan induk props. Nah, gini ya teman-teman. Kalau kita save, maka di sini ini adalah tampilan dari home ya teman-teman. Ini home-nya tadi, header yang berisikan header sama utama. Utama ini mulai dari sini. Lalu yang untuk induk propsnya kita nggak perlu repot-repot lagi karena sudah kita link menggunakan routing. Jadi kita tinggal klik, maka dia akan berubah seperti ini teman. Jadi dia akan mengeling berganti-ganti. Jadi cukup sekian, itu saja ya teman-teman, pelajaran yang saya dapat, materi yang saya dapat selama di perkuliahan pertemuan keempat tentang styling, layout, membuat layout, lalu sama menggunakan routing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.